Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi masih dalam sistem transportasi. Kita kali ini akan membahas tentang organ peredaran darah dan mekanisme peredaran darah. Nah, seperti yang kamu pernah pahami bahwa organ peredaran darah itu diantaranya adalah jantung. Nah, jantung ini berongga yang terdiri atas 4 ruang. Kemudian mempunyai lapisan dinding jantung, yaitu epikardium, bagian luar, kemudian miokardium, bagian tengah otot jantung, kemudian endokardium. Miokardium itu dan endokardium adalah bagian otot jantung yang bisa berkontraksi. Kemudian ruangan jantung itu ada atrium. Atrium itu disebut juga serambi. Kemudian ada bilik yang disebut juga ventricle. Jadi ada atrium kanan dan kiri, kemudian ventricle kanan dan kiri. Kalau bahasa Indonesianya serambi kanan itu atrium, kemudian kalau ventricle itu adalah bilik, ya. Kemudian ada katup jantung yang memisahkan antara atrium kanan dan ventricle kanan disebut tricuspidalis. Yang memisahkan antara atrium kiri dan ventricle kiri adalah bicuspid ya. Yang tadi tricuspid, yang ini bicuspid. Nah, ini adalah bagian-bagian dari jantung. Nah, kita lihat di sini ada bagian-bagian jantung. Jadi kalau jantung ini berarti kiri itu adalah sebelah kanan kamu, karena ini menghadap ke kita ya. Jadi yang sebelah kanan kamu itu adalah bagian kiri. Kemudian yang kanan, nah yang bagian kanan kiri, yang kiri kanan. Ya, di sini digambarkan yang bagian kiri itu berwarna merah, kemudian bagian kanan berwarna biru. Nah, dianggap bahwa yang bagian kanan itu mengandung banyak CO2, kemudian yang bagian kiri banyak mengandung O2, sehingga digambarkan dengan warna merah. Jadi ini ada bagiannya 4 ruang, atrium kiri, kemudian ventricle kiri, atrium kanan, dan ventricle kanan ya. Ini adalah bagian-bagian jantung. Nah, sistem pengaturan jantung itu adalah secara otomatis. Jadi mampu berkontraksi secara ritmis akibat potensial aksi yang dihasilkan sendiri. Tempat sel-sel jantung melakukan otomisasi adalah otomitas nodus sinoarterialis, nodus SA, ya, daerah di dinding atrium kanan dekat pintu masuk vena cava superior. Kemudian nodus atrioventricle, nodus AP, berkas di dasar atrium kanan dengan septum. Kemudian ada berkas His, sel-sel khusus dari nodus atrium, nodus atrium AP, dan masuk ke septum antar ventricle. Kemudian ada serat Purkinje, yaitu serat yang menjulur dari berkas His dan menyebar ke seluruh miokardium atau ventricle. Nah, selain jantung, organ daripada transportasi itu adalah pembuluh. Pembuluh itu ada beberapa jenis pembuluh. Yang pertama ada arteri atau disebut juga nadi. Nah, berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Dinding arteri tunika eksterna atau disebut adventitia, tunika media, dan tunika intima. Kemudian yang kedua kapiler, pembuluh darah yang sangat halus dan berdinding sangat tipis memungkinkan plasma darah dapat makanan merembes ke cairan jaringan antar sel. Itu adalah kapiler. Jadi itu bagian kedua dari pembuluh. Yang ketiga adalah pena. Pena atau pembuluh balik, berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Jadi ingat ya, kalau
arteri meninggalkan jantung kalau pena menuju jantung. Nah, jenis pena ada pena cava superior. Superior itu berarti berasal dari tubuh bagian atas. Kemudian pena cava inferior berasal dari tubuh bagian bawah. Dan ada pena pulmonalis berasal dari paru-paru. Yang disebut pena cava superior berasal dari tubuh bagian atas itu adalah lengan dan ke atas kepala. Kemudian bagian bawah itu dari sistem pencernaan, kemudian bagian bawah tubuh. Dan ada pena pulmonalis berasal dari paru-paru. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana perbedaan arteri dan pena. Bisa dilihat dari dinding. Nah, arteri tebal elastis, pena tipis kurang elastis. Jumlah dan letak katup. Arteri 1 terdapat pada awal keluar dari jantung. Kemudian kalau pena itu banyak di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung. Sehingga kalau misalnya terjadi luka yang mengenai arteri atau nadi, itu akan sulit untuk dihentikan, membeku, karena katupnya hanya satu. Tapi kalau yang terkena luka ini pembuluh pena, itu akan lebih gampang beku karena banyak katup-katup di sepanjang pembuluh. Kemudian di dalam darahnya arteri itu nadi kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonalis. Kemudian untuk pena kaya karbon dioksida kecuali pena pulmonalis. Alirannya tadi arteri meninggalkan jantung. Kemudian kalau pena menuju jantung. Kemudian tekanan, arteri itu sangat kuat, pena sangat lemah. Letaknya, arteri di bagian tubuh dalam. Kemudian kalau pena dekat permukaan tubuh. Jadi kalau kamu melihat tangan kamu, misalnya ada garis-garis pembuluh, itu yang kelihatan biru, itu adalah pembuluh pena. Karena dekat di permukaan tubuh. Kalau nadi lebih di dalam. Nah, itu adalah perbedaan antara pembuluh pena dan pembuluh nadi, arteri dan pena, atau pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Itu adalah perbedaannya ya. Nah, ini gambar arteri digambarkan darahnya lebih terang karena banyak mengandung oksigen. Kemudian ini pena darahnya lebih kental, lebih pekat karena mengandung karbon dioksida. Dan ini adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh pena. Itu adalah fungsi dari pembuluh kapiler. Nah, sekarang bagaimana mekanisme peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia ini disebut peredaran darah ganda. Mungkin kamu masih ingat kenapa disebut peredaran darah ganda, karena sekali putaran menuju tubuh ini mengalami 2 kali masuk jantung ya. Kita lihat bagaimana urutannya. Nah, yang bertugas untuk memompakan darah itu adalah ventricle atau bilik. Nah, ventricle berkontraksi. Nah, jadi pertama ventricle kanan ini berkontraksi, darah kaya CO2 dari ventricle kanan menuju ke arteri pulmonalis, jadi ke nadi yang menuju paru-paru. Kemudian masuk paru-paru. Kemudian darah di paru-paru ini akan melepaskan karbon dioksida, CO2. Kemudian darah tersebut setelah melepaskan CO2 akan mengambil oksigen, sehingga darah yang kaya O2 ini dikembalikan dari
paru-paru melalui vena pulmonalis ke atrium kiri. Jadi masuk jantung ya, masuk jantung kiri. Dari atrium kiri masuk ke ventrikel dalam keadaan relaksasi. Kemudian nanti darah dari ventrikel kiri akan masuk ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah sistem peredaran darah pulmonalis. Kemudian setelah masuk ke ventrikel kiri, ventrikel ini akan berkontraksi. Darahnya yang kaya akan O2 dari ventrikel kiri masuk ke aorta. Aorta itu adalah nama untuk pembuluh arteri atau nadi terbesar yang keluar dari paru-paru, itu namanya aorta. Kemudian setelah dari ventrikel masuk ke aorta, darah diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian masuk ke semua sel-sel, melepaskan O2-nya dan mengambil CO2 dari jaringan. Nah, darah yang kaya CO2 ini dibawa lagi ke vena cava. Kemudian masuk ke atrium kanan. Ya, atrium kanan, kemudian tadi ventrikel relaksasi, darah ke ventrikel kanan, kemudian kembali lagi ke atas. Jadi ke ventrikel kontraksi, darah kayak oksigen masuk lagi ke paru-paru. Nah, itu adalah sistem atau mekanisme peredaran darah. Jadi satu kali beredar itu 2 kali masuk jantung. Pertama masuk dari seluruh tubuh, masuk ke ventrikel kanan, ke atrium kanan, kemudian ventrikel kanan ke paru-paru, dari paru-paru masuk ke masuk melalui arteri pulmonalis, masuk lagi ke ventrikel kiri, ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, baru ke seluruh tubuh. Jadi 2 kali masuk jantung. Itu adalah sistem peredaran darah pada manusia. Itu yang makanya itu disebut peredaran darah ganda. Jadi 1 kali berputar itu 2 kali masuk jantung. Nah, penamaan lain sistem peredaran pulmonalis itu disebut juga, mungkin kamu waktu di SD itu disebut peredaran darah kecil. Kemudian yang ke seluruh tubuh disebut peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar itulah yang disebut dengan peredaran darah ganda. Nah, ini ya. Jadi di sini dari jantung, kemudian ke jantung. Nah, yang biru ini masuknya darah dari seluruh tubuh, masuk ke atrium kanan, ventrikel kanan, paru-paru, masuk ke atrium kiri, ventrikel kiri, ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah sistem peredaran darah. Nah, mungkin itu adalah yang kamu harus pahamkan. Nah, ada juga penamaan sirkulasi portal, yaitu darah dari lambung, usus, pankreas, kemudian masuk ke pena porta hepatika, ya, ke pena porta hepatika, kemudian hepatika itu hati, ke hati, kapiler, pena hepatika, pena cava inferior bagian bawah, kemudian jantung. Kemudian ini yang sirkulasi portal. Yang sirkulasi koroner itu adalah darah yang beredar di dalam jantung, ya. Walaupun di dalam jantung itu banyak darah, tapi dia tidak bisa menggunakan yang ada. Tapi ada sistem sendiri, yaitu sirkulasi koroner. Makanya yang disebut dengan jantung koroner itu jika ada pembuluh yang menghidupi jantung itu terhambat atau tertutup sehingga jantung itu tidak kebagian darah. Kemudian ada peredaran darah janin atau fetus. Ini janin mendapatkan oksigen dan nutrisi melalui plasenta, yaitu jaringan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah untuk pertukaran zat. Nah, ini di dalam kandungan itu ada di dalam tali pusat terdapat pena umbilikal, darah dari plasenta ke janin, dan arteri umbilikal, darah dari janin ke plasenta. Itu sistem peredaran darah pada janin atau fetus. Nah, ini gambarnya ya. Kamu bisa perhatikan nanti bagaimana peredaran darah pada janin.
Nah, sekarang kita sering mendengar tekanan darah. Nah, tekanan darah itu bagaimana cara mengukurnya? Tekanan darah ini adalah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Tekanan darah ini ada dua macam. Ada yang disebut tekanan sistol. Sistol itu adalah angka menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi untuk memompahkan darah ke arteri dan nadi. Nah, itu berarti darah keluar dari jantung adalah sistol. Kemudian tekanan darah diastol itu angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berelaksasi atau tekanan darah balik dari arteri dan nadi ke jantung. Jadi darah masuk ke jantung. Nah, tekanan darah normal biasanya untuk orang dewasa ini dianggap normal itu sistolnya 120 mm Hg, diastolnya 80 mm Hg. Itu yang normal untuk dewasa. Nah, denyut nadi. Frekuensi denyut nadi adalah pemeriksaan denyut pada pembuluh nadi waktu arteri yang teraba pada dinding pembuluh darah arteri pada saat terjadi gerakan atau aliran darah akibat kontraksi jantung. Ini pemeriksaannya bisa dilakukan dengan bantuan stetoskop ya. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi adalah usia, jenis kelamin, kemudian irama sirkadian ya, kemudian bentuk tubuh, aktivitas, stres dan emosi, suhu tubuh, volume darah dan obat-obatan. Ibu ambil contoh misalnya faktor yang mempengaruhi ini adalah jenis kelamin. Nah, pada laki-laki biasanya lebih cepat dibandingkan dengan perempuan. Atau stres. Stres itu bukan hal yang selalu membuat bingung ya. Nah, stres misalnya kalau kamu dikejar anjing, mungkin apa yang kamu rasakan? Nah, dari jalan biasa harus berubah menjadi lari. Kira-kira apa yang dirasakan? Nah, betul ya. Biasanya napas terengal-engal dan denyut nadi pun lebih cepat. Nah, itu kenapa demikian? Karena dengan lari itu kita memerlukan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan jalan. Nah, dengan demikian energi itu didapat dari pembakaran makanan dengan bantuan oksigen. Nah, oksigen dari mana? Dari paru-paru yang harus ditransportasikan, diangkut oleh darah. Dan yang memompahkannya jantung. Maka kalau kita memerlukan energi lebih banyak, jantung berdebar-debar lebih kencang. Itu supaya energi terpenuhi. Ya. Itu adalah contohnya bahwa denyut nadi berbeda karena beberapa faktor ya. Faktornya adalah ini. Usia, jenis kelamin, irama sirkadian, bentuk tubuh, aktivitas, kemudian stres dan emosi, suhu tubuh, volume darah, dan obat-obatan. Nah, itu adalah sistem peredaran darah. Jadi, untuk pertemuan kali ini yang kamu harus tahu adalah organ-organ peredaran darah, kemudian mekanisme peredaran darah. Ya, demikian pertemuan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.